Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat ada yang tanya tentang beberapa hal ya. Ini kemarin ada yang tanya mengenai CSS position. CSS position itu ada yang fix, ya, fix. Apa itu position fix? Jadi, nah, penulisannya dulu, saya tulis ya di atas. Jadi, kalau di dalam CSS position nulisnya gimana? Mungkin di dalamnya, mungkin kita mau ngedit agar H1 gitu ya. Jadi bisa tulis kayak gitu. H1 ini positionnya gimana gitu ya, ada beberapa pilihannya, silakan diisi nantinya. Jadi misalnya fix itu berarti penulisannya H1 ini ya, kalau pakai cara embedded atau cara eksternal gitu ya. Terus position fix ini artinya apa? Artinya tuh dia itu posisinya uh, apa ya, bergantung atau berdasarkan viewport gitu ya. Jadi posisinya berdasarkan viewport. Artinya adalah kalau Anda lihat di sini viewport ini yang mana? Viewport ini yang putih-putih nih ya. Dari browser ini atas sampai putih ini ada putih, sampai bawah putih, kiri putih ini sampai kanan putih itu ya. Jadi semua yang ada di dalam kotak tampilan browser ini adalah yang namanya viewport. Jadi viewport ini punya ukuran ya teman-teman. Viewportnya ini punya ukuran. Tingginya berapa, lebarnya berapa, dan lain-lain. Kalau kita pilih sebuah objek untuk kita jadikan posisinya fix, contohnya H1 misalnya, maka dia akan mengikuti ukuran dari tampilan browsernya. Apa kita coba? Ya, kita coba. Tips pertama, teman-teman, kalau Anda pakai Visual Studio Code, Anda kalau mau nulis HTML, head, body, dan lain-lain, tekan tekan ini aja ya, atau ketik, ya, ketik tanda seru. Nah, nanti ada muncul nih emmet abbreviation. Anda bisa klik atau enter, maka otomatis keisi ya teman-teman. Otomatis dituliskan oleh Visual Studio Code karena ini kode yang sering ditulis. Jadi dibantu ada shortcutnya pakai tanda seru tadi. Jadi doctab HTML, HTML head, lang itu language ya teman-teman. Lang itu language, ini N mungkin bisa diganti jadi Indonesia itu apa? IDN kalau nggak salah. Atau ID aja ya. Saya lupa. Soalnya agak singkatannya agak agak mirip India. ID itu kalau nggak salah India deh. Kalau nggak salah gitu ya. Nanti kita cek lagi deh kawan-kawan. Kalau nggak salah yang betul tuh IDN untuk Indonesia. Atau IND ya. Saya juga lupa. Nanti cek kawan-kawan kita lihat. Jadi ID itu bisa jadi India. Jadi kapan-kapan aja kita cari tahu yang betul kayak apa. Terus sudah diisikan meta charsetnya, UTF-8. UTF-8 itu apa ya? Kode menulisnya ya. Kemarin kita lihat, kita tahu bahwa nulis huruf A aja di komputer tuh ada kodenya. Nah, kode yang kita pakai ini kode UTF-8 untuk menulis huruf A, B, C, dan lain-lainnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi UTF-8 ya, kita kemarin belajar ada ASCII, ada yang lain lagi, ya kita pakai yang UTF-8. Terus viewport, ini untuk ngatur tampilan, bahwa tampilannya itu sesuai dengan ukuran lebar layar dan skalanya 1 alias tidak diperbesar atau diperkecil. Jadi meta name viewport itu gunanya untuk itu. Dokumen title bisa Anda ganti judul dari halamannya teman-teman ya. Misalnya sekarang kita belajar pengenalan pemrograman. Misalnya pertemuan 5. Mungkin pertemuan 5-nya kita
Ini nggak apa, biarkan ini. Mungkin pertemuannya kita biarkan kecil semua. Kalau yang dua ini P-nya besar. Nggak ada masalah ya. Kemarin kita tahu bahwa title itu mempengaruhi mana ini ya, mempengaruhi tulisan localhost W5 ini. Kalau titlenya kita ganti, maka harusnya berubah menjadi dokumen, apa tadi? Tadi apa tulisannya? Pokoknya itu berubah sekarang jadi pengenalan pemrograman pertemuan 5. Makanya title itu jangan panjang-panjang ya. Nggak kelihatan juga. Walaupun penting untuk kita buat sangat detail untuk kepentingan mesin pencarian. Jadi kalau dikenali Google itu salah satunya dari title. Tapi kalau panjang-panjang juga nggak bisa dibaca oleh orangnya. Ini apa judulnya? Harus diarahkan kursornya ke sini baru kelihatan judul lengkapnya. Mungkin itu untuk title. Yang lain tentu harus kita lengkapi sendiri ya. Kita sekarang mau buat sesuatu teman-teman. Kita kan mau belajar fix positioning. Kalau gitu kita membuat sesuatu yang mau kita coba kita fixkan. Tadi pakai H1 kan ya? Oke, kita pakai H1. Mungkin kita isi dengan tulisan judul. Lalu kita kasih style pakai CSS. Terus di dalam stylenya kita mau rubah-rubah H1. H1-nya mau diapakan? Mau dikasih position fixed gitu ya. Titik koma. Terus kalau gini aja tuh sebenarnya nggak ada artinya ya teman-teman. Position fix ini nggak ada artinya. Tapi kita coba tampilkan dulu. Ya, nggak ada artinya kan. Itu aja. Dan nanti mungkin nggak kelihatan ya. Sampai nanti mungkin nggak kelihatan. Tapi kita coba. Terus ini ya teman-teman ya. Anda lihat sendiri bahwa enter-enter ganti baris ini tujuannya supaya gampang dibaca bagi manusia. Karena itu tidak dibaca oleh browsernya ya teman-teman. Kalau enter-enter dibaca oleh browser, nanti ketika kita mau ngetik, nggak cukup nih tempatnya. Kita enter, berubah juga tampilannya nanti. Padahal alasannya diturunkan cuma gara-gara supaya kita gampang untuk baca. Position fix, kita kasih mungkin topnya biarkan deh, kita kasih left. Left-nya 20 px misalnya. Ya, dia 20 px. Dan ini nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, meskipun saya rubah ya, dia tetap 20 px dari kiri, dan itu nggak kelihatan. Coba saya ganti 20%. 20%. Left artinya position dia dari kiri. Kiri itu ada berapa, misalnya 20 pixel, berarti ada 20 pixel jarak antara dia, H1 ini, dengan batas kirinya. Gitu. Batas kiri dari halaman ini dalam, karena kirinya dia halaman, berarti batas kirinya dia ini dengan halaman jaraknya berapa gitu. Kalau 20 pixel ya 20 pixel. Kalau 20%, aduh, jadinya begini, 20% ya. Kalau saya geser, set, nah, 20 pixel, 20%-nya dia akan semakin besar layarnya, maka semakin besar juga dianya. Dan itu pakai persen. Jadi untuk ukuran bisa pakai pixel, bisa pakai persen, bisa pakai ada lagi namanya view width. Jadi viewport width, WIDTH, width. Viewport width. Jadi kalau ini pakai viewport width. Nah, ini gunanya mirip dengan persen, tapi lebih apa ya? Lebih sakti. Karena dia bisa mengenali viewportnya ada berapa ya. Mirip kan dengan persen ya.
Jadi ada layar yang lebar, layar yang kecil, dia bisa mengenali dan lebih bisa mengenali pakai VW ini daripada pakai persen. Bisa juga pakai PT. PT ini tujuannya untuk ngetik ya teman-teman, untuk ngetik, untuk ngeprint. Maaf. Jadi untuk ngeprint. Jadi biasanya untuk mengatur ukuran tulisan gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana supaya ketika di print ini lebih bagus. Lebih sesuai dengan ukuran kertasnya, lebih sesuai dengan ukuran yang memang dipakai untuk ngeprint. Jadi PT dan sebagainya. Jadi bukan ada PX, PT, view width, ada persen. Mungkin 4 itu dulu yang kita tahu. Ada lagi yang namanya EM, teman-teman. EM. Jadi ada 5 ya sekarang. EM ini apa? EM ini agak agak besar. Karena satu EM ini sebenarnya satuannya adalah 1 EM. Kalau awal ya, belum ada apa-apa, itu sama dengan 16 pixel. Berarti 20 EM itu 160 kali 2, berapa? 320 ya. 320 pixel. Jadi kurang lebih EM itu ukurannya segitu. Gunanya buat apa ini? Untuk membuat EM itu untuk membuat ukuran yang bisa disesuaikan. Jadi resizable. Resizable-nya dari mana? Jadi kita tentukan ukuran utamanya berapa. Ukuran utamanya misalnya tadi 16 pixel itu jadi utama. Maka 1 IM adalah 16 pixel. Tapi ketika ukuran utamanya dirubah, misalnya ukuran utamanya 10, maka 1 IM itu adalah 10. Jadi ketika diganti ukuran utamanya, IM-nya akan mengikuti. Gitu ya. Jadi itu ada IM, PW, ada rem juga ya. Rem ini apa? Waduh, tambah banyak lagi. Nanti nggak selesai kita belajar. Mungkin yang dipelajari itu dulu. EM, PT, PX, persen sama VW ya. View width, ada ada VH, view height, viewport height. Jadi kurang lebih gitu ya. Viewport width atau viewport height. Nanti bisa dipilih sesuai kebutuhannya ya. Ukuran-ukurannya. Atau saya tulis di bawahnya. Saya tulis ini aja deh. Ini kita buat yang udah tentang ukuran satuan ukuran ya PX yang sering dipakai ya. Yang sering dipakai lagi itu persen. Terus yang sangat sakti itu VW sama VH. Terus ada EM, ada REM. Apa yang belum saya sebutkan? PT ya. PT ini untuk ngeprint ya. Tapi mungkin ya sementara yang Anda perlu tahu cuma PX, persen, VW, VH sama EM. Yes, ya. Yang lain nanti dulu ya. Nggak usah dipakai dulu. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Dan ini belum kelihatan sebenarnya teman-teman, meskipun Anda pakai fix ini belum kelihatan. Nanti kita akan aplikasikan fix ini di contoh yang mau kita buat. Nanti kita mau nyoba buat sebuah halaman, kita pakai fix, absolute, sama relatif. 3 itu akan kita pakai. Tapi sementara kita sebutkan dulu ya, apa saja yang ada di dalamnya position ini. Kita buat jadi position yang berikutnya, yang keempat, yang kedua, itu yang relatif ya.
Relatif itu apa? Dia relatif pada saat ini. Jadi posisinya dia adalah posisi saat ini. Jadi ini cuma contoh aja. Jadi misalnya H1 position relatif. Saya salah ketik ya. Saya ketik yang sebenarnya. Itu kurang lebih tulisnya gitu ya. Terus relatif ini posisi dia itu adalah posisi objek itu atau elemen itu saat ini didasarkan pada posisi saat ini. Jadi posisinya saat ini itu ya posisinya saat ini itu relatif. Nanti kita coba barengan antara relatif sama absolutnya. Terus yang ketiga itu absolut. Tentunya ada position yang lain lagi ya teman-teman. Tapi mungkin kita bahas tiga ini dulu aja. Jadi yang pertama tadi adalah fix, relatif, berarti yang ketiga ini absolut. Misalnya ya satu position absolut. Apa itu position absolut? Position absolut itu artinya sebenarnya ini agak, makanya saya peragakan dua sekaligus. Kalau dijelaskan salah satu ini agak bingung. Karena itu kita jelaskan nanti kita coba barengan absolut sama relatif ya. Absolut ini posisi saat ini itu didasarkan pada objek parent terdekat. Yang memiliki posisi relatif atau absolut. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada objek lain yang jadi parent-nya dia akan menyesuaikan posisinya ada di situ gitu ya. Nah, kalau tidak ada, jadi kalau tidak ada parent ya, yang memiliki hal di atas gitu ya, saya sebutkan ya, seperti itu. Kalau nggak ada parent yang seperti itu, yang punya relatif atau absolut, dia ngikut mana? Posisinya dia didasarkan pada elemen root atau apa ya? Jadi ya anggap aja body, dan pada body. Itu aja gampangnya. Jadi kalau Anda lihat ini apa sih maksudnya parent sama child itu gini ya teman-teman. Jadi H1 ini adalah anak atau child dari apa? Dari body. Karena dia ada di dalamnya body. Body ini adalah anak dari HTML karena body ini adalah di dalamnya HTML. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau judul ini apakah anak dari HTML? Iya, tapi tidak secara langsung ya. Jadi HTML punya anak body, body punya anak H1. Kurang lebih kayak gitu. Parent terdekat gitu ya. Jadi H1 punya parent body, body punya parent head. Body punya parent HTML. Ya, otaknya terpengaruh sama apa yang dibaca ini. Kurang lebih gitu ya. Jadi misalnya kita punya nih div, ya teman-teman. Apa itu div? Div itu secara maksud, secara arti tidak dianggap sebagai apa-apa ya. Tidak dianggap sebagai apa-apa. Dia hanya dianggap sebagai division atau
bagian gitu ya. Div itu hanya adalah bagian dari elemen. Dia tidak punya arti. Maksudnya apa? Tidak punya arti. Contoh H1 ini punya arti bahwa dia itu adalah judul utama. H2 punya arti. Ya, dia punya arti. Apa itu? Dia adalah judul subjudul dari H1. P itu punya arti. Apa artinya? P adalah sebuah paragraf. Itu ya. Kan BR aja itu punya arti. Nah, kok BR itu punya arti ya, walaupun nggak saya tulis ya di sini ada artinya. BR itu artinya adalah break line atau new line, ganti baris gitu ya. Itu artinya BR. Jadi hampir semua ini punya arti teman-teman. Bisa dipahami dan bukan cuma dibaca tapi dipahami oleh browser. Oh ini adalah ini adalah ini. Gitu. Kalau div ini dia tidak punya arti, dia cuma dianggap sebagai sebuah bagian dari elemen yang tidak punya arti. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang ini, tapi kita anggap aja div. Nah, oke, div ini kita kasih tulisan AAA. Karena ada tulisan AA, kita kasih kelas ya teman-teman. Kelas itu ada atribut ya. Kelas itu ada atribut dari sebuah elemen, jadi div itu elemen. Kelas itu atribut dari elemen, bisa dipakai di mana saja, bukan cuma di kelas, bukan punya, ya, bukan cuma ada di div, dia bisa dipakai di P, di H1, H2, dan banyak elemen lain. Itu kelas ya. Kelas itu bisa dipakai di mana saja. Tujuannya kelas itu apa? Kelas itu memberi tanda agar bisa dipakai lagi, bisa dipanggil dengan mudah oleh JavaScript dan CSS. Contohnya apa? Contoh kalau kita punya banyak div, di dalam div ini kita punya div lagi nih. BBB. Mungkin saya punya div lagi di sini. Namanya CCC. Kenapa nggak pakai P? Boleh deh, ini saya ganti coba. Jadi P. Jadi kelas itu tidak peduli dia nama tag-nya apa atau tag name-nya apa, dia tidak peduli ya. Bisa saja ini dikasih kelas CCC. Oke. Dengan gitu ketika kita mau melakukan styling terhadap sebuah elemen, misalnya elemen P ini, maka kita bisa dengan mudah nih. Misalnya semua kita kasih P nih. Ini juga P. CCC-nya saya ganti jadi merah gitu ya. Terus BBB ini juga saya kasih P. Nah, jadi saya nggak perlu tahu dia itu nama dari tag-nya apa. Pokoknya saya tulis, saya mau merubah elemen yang punya kelas merah. Cara nulisnya di dalam CSS tinggal nulis merah. Nah, supaya tahu bahwa merah ini adalah sebuah kelas, depannya dikasih titik. Itu kalau di CSS ya. Titik merah ini adalah kelas dengan nama merah. Nah, kelas dengan nama merah ini isinya mau saya beri styling, misalnya color-nya warna merah. Cukup nggak waktunya? Semoga cukup. Dengan gini, kenapa nggak berubah? Karena saya salah tulis. Nggak ada ya color merah, adanya red. Gitu.
Jadi kalau ngomong sambil mikir itu agak sulit ya, karena kita akhirnya nulis apa yang kita pikirkan, padahal bukan yang harusnya dituliskan. Jadi CCC-nya jadi warna merah nih, teman. Kelihatan ya teman-teman. Dan kelas itu bisa berfungsi juga untuk yang lain. Misalnya saya punya di dalamnya, di sini ada div lagi. Yang di dalamnya ada div lagi. Nah, div yang ini punya kelas. Namanya sama, merah. Kita kasih tulisan namanya. Merah dan CCC sudah ya, DDD. Jadi dia punya nama merah dan DDD. Kelasnya merah dan DDD. Tulisan di dalamnya atau kontennya adalah DDD. Maka DD-nya juga ikut merah karena dia punya kelas yang namanya merah sama ya ini. Jadi semua yang punya kelas merah akan berubah menjadi warnanya merah juga, alias sesuai dengan styling yang dituliskan di dalam kelas merah ini. Jadi semua kelas merah akan memiliki styling yang sama dengan ini. Walaupun dia punya kelas yang lain ya, artinya ini punya dua kelas ya. Jadi DDD ini punya dua kelas nih. Kelas pertama merah, yang kedua DDD. Apa urutan mempengaruhi? Tidak sebenarnya. Kalau saya pindah ke belakang juga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita belum masuk ke absolutnya. Kita coba yang absolut dulu ya. Kita mau DDD-nya nih berubah menjadi absolut. Oke, kalau kita rubah apa tadi kelas DDD ini posisinya absolut. Oke, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Yang terjadi adalah si CCC-nya malah naik. Ya. Karena dia absolut, sebenarnya lokasinya, aduh, waktunya mau habis. Oke. Posisinya dia sebenarnya tidak di sini. Posisinya dia di mana lah? Supaya tahu posisinya, maka kita buat ini ya. Kan tadi sudah di dalamnya PPPP ya. Kita buat semua yang P ini punya warna. Background. Jadi P punya warna background. Jadi background color gitu ya. Warnanya hitam aja. Black ya, jangan nulis hitam. Yes. Oke, kelihatan ya. Oh, jangan background, maaf. Border kalau border. Kalau background paling nggak kebaca. Oke. Yes, black ya. Solid. Nah, border color nggak ada ya. Border aja. Oke. Jadi gitu. Kalau di absolut, karena lokasi dia sebenarnya nggak di sini, maka yang di bawahnya bukan absolut ya. Yang kelas merah ini, CCC ini, bukan absolut. Dia bisa menempati ini, jadi bisa numpuk. Yang fix juga sama ya, fix ini juga numpuk sebenarnya. Karena dia lokasinya tidak berdasarkan objek yang lain, tidak berdasarkan judul, tidak berdasarkan paragraf, div, nggak berdasarkan itu semua. Karena itu loh. Karena dia posisinya fix, dia bisa numpuk dengan objek lain. Dia posisinya cuma berdasarkan viewport, berdasarkan layar ini. Kelihatan ya bedanya. Oh, layarnya ini, pokoknya saya mau dia ada di kiri 10, berapa tadi? Atau kita ganti, jangan 10. Mana tadi? Viewport fix, left-nya 20 pixel. Oh, dia akan gitu berdasarkan apa namanya viewportnya. Bahkan bisa tubruan sama atas ini ya. Kalau topnya kita ganti, topnya urutan saya nulis ini nggak ngefek ya teman-teman. Position dulu baru top atau top dulu baru position. Ini nggak terlalu ngefek ya teman-teman. Jadi bisa dibolak-balik. Saya cuma letakkan karena ini left,
saya dekatkan sama top. Topnya saya taruh di bawah. Biar nggak top, position baru left itu. Akhirnya kan mencar-mencar ya. Saya suka mengelompokkan karena top sama left ini saya anggap hal yang berkaitan, sama-sama mempengaruhi lokasi dari objeknya atau elemennya, maka saya dekatkan. Jadi topnya saya buat misalnya 5 pixel. Nah ini juga topnya berdasarkan ini ya, jadi 5 pixel dari atas. Akhirnya nubruk kan sama ini, jadi bisa bertubuhan. Itu fix ya. Nah, absolut itu juga sama. Mari kita coba absolutnya tadi. Yang absolut tadi kan DDD ya. Kita kasih border teman-teman. DDD ini kita kasih border. Bordernya warnanya merah. Border red solid. Ternyata ukurannya cuma segini teman-teman. Ya, ukurannya cuma sebatas ini. Berarti dia berbasis blok ya teman-teman. Bukan berbasis apa namanya yang panjang itu ya. Tidak memenuhi semua ruangan. Dia bordernya dia atau batasnya dia mengikuti ukuran dia. Dia cuma butuh ukuran segini ya cuma segini. Itu absolut. Tidak ada masalah sebenarnya itu. Yang jadi masalah apakah dia lokasinya benar-benar ada di sini. Kita coba ya. Kalau yang lain ini bukan fix. Kalau fix kan ngikuti ini ya, ngikuti atas bawah dari tampilan. Kalau absolut ini akan ngikuti tampilan juga enggak? Jawabannya sebenarnya iya teman-teman. Karena sekali lagi Anda lihat selain DDD tidak ada yang punya absolut lagi. Satu-satunya yang punya absolut di sini cuma adalah DDD. Jadi atasnya ini bukan absolut, bukan absolut, bukan absolut. Jadi dia apa? Kalau tadi berdasarkan ini mengikuti aturan, mengikuti lokasinya dia sebenarnya ada di objek yang paling dekat yang punya absolut atau relatif. Gitu. Karena nggak ada dia, akhirnya nempel pada yang paling atas alias body atau layar ini. Jadi kalau ini saya kasih top, teman-teman. Saya kasih top, topnya 0. Apa yang terjadi? Ya, inilah lokasinya dia. Sebenarnya topnya 0 ya. Jadi lokasinya dia itu di sini tapi dipindah digeser sampai ke lokasi saat ini tadi. Itu teman-teman. Padahal lokasinya dia sebenarnya ada di sini. Kalau dibuat top 0 jadi nempel ke atas. Kalau fix gimana? Coba yang CCC ini kita jadikan fix ya. Kita kasih kelas CCC. Terus kita kasih fix. Saya urutkan aja ya. CCC sebelum DD. Waktunya tinggal kurang dari 5 menit. Kalau dia fix, apa yang terjadi? CCC, apakah ukurannya juga jadi kecil? Jawabannya, oh kok fixed? Nah, relatif ya otaknya ya. Otaknya masih tidak bisa move on dari yang tadi. Mas, ya gitu ya. Ternyata enggak, tetap lebar. Beda ya. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, kalau ini saya kasih stopnya 0, maka lokasinya dia adalah tetap di sini, teman-teman. Ya. Kalau saya kasih 10 pun, dia 10 berdasarkan ini. Jadi dari sini topnya akan turun 10 gitu ya, 10 pixel misalnya. Waduh, waktunya mau habis sebentar. Aduh, belum saya save. Yang ke save malah browser. Ya, turun 10 pixel. Sedangkan kalau yang DDD tadi, oh maaf, yang keliru. Aduh, susu. Yang C yang pindah ya. Oke, 10 pixel. Kalau DDD, topnya saya ganti 10 pixel, maka dia pindah 10 pixel dari atas ini. Ini waktunya tinggal 2 menit. Iya, gitu ya, turun 10 pixel. Terus
Kalau dia punya relatif, dia kan D ini di dalamnya div ini, terus di dalamnya A. Coba A-nya saya kasih relatif. Iya, relatif. Cepet, cepet, cepet. A, position, relatif, oke. Save, save. Apa yang terjadi? D-nya pindah ke A ya teman. Tapi karena ada top 10 maka dia geser ke bawah 10. Jadi kurang lebih itu tentang absolut ya teman-teman. Jadi kalau topnya saya hilangkan yang DDD, ini Anda bisa lakukan komen ya teman-teman. Atau dihilangkan aja deh. Nanti saya bahas komen di berikutnya. Saya habis waktunya kurang dari 2 menit. Nah, lo. PB, DDD, PBB, PB. Apa yang saya hapus tadi? Absolut. Nah, absolut yang punya tadi A. PBB. Nah, kupuh. Terus anggap aja gitu dulu. Yang tadi itu dulu ya teman-teman. Ini apa namanya? Waktunya mau habis zoomnya. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.